Selamat malam. Benar ini dengan Bapak Suwandi. Betul. Perkenalkan, saya Septiana, mahasiswa dari Stikes Karya Wisata yang akan mengelola masalah dalam keluarga Bapak mengenai kesehatan. Iya. Seperti kontrak kita kemarin melalui WA, kita akan memulai. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira nanti membutuhkan waktu sekitar 2-30 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, jadi kita mulai ya Pak. Iya. Bener ya, ini kepala keluarganya dengan Bapak Suwandi. Iya. Mohon maaf sebelumnya, saya sambil mencatat untuk pendokumentasian. Oh iya. Usianya berapa nih Pak? 53. 53 tahun. Iya. Di sini alamatnya benar Kampung Gemenggeleng ya. Betul. Terakhir, pendidikan terakhir apa Pak? SLTA. Saat ini pekerjaannya apa? Wira swasta. Kalau untuk lebih spesifiknya itu apa? Pedagang atau Rumah makan. Jadi kita sekarang lanjut ke komposisi keluarga. Dengan Bapak sendiri sebagai kepala keluarga. Iya. Itu tadi kan ada keluhan apa Pak mengenai kondisi kesehatannya hari ini? Kalau hari ini alhamdulillah sehat. Tapi pernah saya sakit, tapi udah lama sekali, 10 tahun yang lalu udah pernah kena jantung koroner. Terus yang Tapi sudah sembuh ya Pak ya? alhamdulillah udah sembuh, udah sehat. Sudah tidak mengkonsumsi obat? Sudah lama tidak minum obat untuk jantung. Terus kemarin 3 tahun yang lalu ada keluhan lagi, gejala gula. Dan kalau apa itu katanya dokter ya penyakit gula. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh lagi. Cuman mengkonsumsi obat setiap seminggu sekali, 1 kali. Berarti untuk terakhir ini atau 3 bulan terakhir ini mengonsumsi obat gulanya itu Seminggu sekali ya. Untuk istri Bapak, Ibu Suripa, pendidikannya SLTA. Untuk usianya Bapak, 53 juga. pekerjaannya apa? Sama. Ya, jadi satu. Untuk keluhan kesehatannya Sehat, selalu sehat. Cuman ada keluhan itu saat ini ada keluhan vertigo, katanya sering pusing, kepala sering sakit. Terus konsumsi obat vertigo setiap hari. setiap hari atau saat sakit? Saat sakit toh. Saat sakit saja. Iya. Untuk anaknya kalau boleh tahu ada berapa? 5. Yang pertama sudah menikah atau belum? Sudah. Ya, usianya berarti Kelahiran 92. Sekarang berarti 29 tahun. Pendidikan terakhirnya SLTA. pekerjaannya apa Pak? Bakul jualan. Untuk kondisinya Alhamdulillah sehat. untuk anak keduanya umurnya berapa Pak? Anak kedua kelahiran 94. Berarti 27. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang pertama Perempuan. pendidikannya Pak? SLTA. Pekerjaannya ngelola ayam bakar Mas Tio, rumah makan. Mengelola bisnisnya Ya, rumah makan. ya. Untuk keluhan kesehatannya Alhamdulillah sehat. yang ketiga Bapak? Masih kuliah. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Usianya Usia 97, nek saiki piro ya? 23. 23. Pendidikan terakhirnya berarti S1 sarjana. masih kuliah ya Pak? Masih ambil profesi. Untuk keluhannya apa Bapak? Enggak ada.
Iya. Terus anak yang keempat laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi usianya berapa? Usianya 17 tahun. Masih sekolah? Masih SLTA. Sekolah ini. Iya. Ada keluhan kesehatannya? Tidak ada. Sehat. Semua anak bapak itu waktu kecil ada riwayat sakit atau Tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Yang terakhir bapak? Yang terakhir usianya 14 tahun. 12 tahun. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh seling-seling ini ya pak? Iya, iya. Kalau orang Jawa bilang gilir kacang. Untuk pendidikannya? SMP. Masih sekolah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu dan bapak menikah tahun berapa? Tahun 89, Mbak. Untuk bapak sendiri itu berapa bersaudara? 5 bersaudara. Bapak anak keberapa? Kedua. Untuk riwayat kesehatan keluarganya dari kakak atau adik itu ada yang mempunyai riwayat kesehatan apa? Tidak ada, kalau dari ibu ada. Kalau ibu ada, masih Ibu- sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Ibu dulu sakit jantung juga. Ya. Sudah berapa lama itu? Sudah lama sekali, aku masih kecil, Cek. Masih duduk di SMA kelas 1. Sekarang sudah Sudah sembuh. sembuh. Untuk bapaknya Bapak enggak, sekarang sekarang sudah tidak ada. sudah ya itu karena apa? Meninggalnya karena apa? Sakit, Sakit apa ini kalau boleh tahu? infeksi pernafasan. Kalau ibu itu berapa bersaudara? Ibu Mbah berarti ya. Ibu Istrinya dari istrinya bapak. Oh, istrinya bapak 5 bersaudara. Bersaudara. Dari 2 bapak. Oh, jadi bapak ini. Iya. Terus untuk ibu sendiri itu anak keberapa? Pertama. Pertama. Terus ada riwayat kesehatan mengenai keluarganya tidak? Tidak ada. Sehat. Sehat semua nih. Di Kalau ibunya ibu itu ada riwayat penyakit apa? tidak ada. Sekarang masih sehat atau Sudah tidak ada. Sudah malu. meninggalnya karena apa? Sakit pernafasan. Sama. Iya. Untuk bapaknya masih sehat sekarang? Sudah. Bapaknya itu? Sudah tidak ada. Tidak ada juga. Itu karena apa? Mendadak, Mbak. Oh, berarti tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit tapi Iya. Tahu-tahu meninggal. kalau dilihat dari silsilah keluarga tadi kan ada beberapa penyakit di keluarga bapak maupun ibu. Iya. Kalau kondisi kesehatan keluarga sekarang juga apa itu sehat semua nih Pak ya. Untuk yang tinggal di rumah itu ada berapa orang ya Pak ya? Oh, Masih ini kan ngumpul. cuma berarti kan kalau di keluarga itu yang tinggal serumah itu bapak, ibu sama anak-anak. Iya, ya? iya. Oh, berarti ini termasuknya itu keluarganya itu keluarga inti saja yang tinggal di rumah. Iya. Bapak itu suku apa ya Pak? Suku Jawa. Asli ya? Asli. Bahasa yang sering digunakan Bahasa sama Jawa. anak-anak, bahasa Jawa. Jawa. Kalau dengan anak-anak juga Bahasa Jawa juga. dengan lingkungan sekitar juga. Jawa ya. Kalau rata-rata itu kebanyakan atau dominan ini di wilayah sini itu suku apa Pak? Kalau di sini? Suku Jawa semua. Mengenai kegiatan apa keagamaan atau sesuai yang ada apa itu kayak kegiatan adat istiadat yang masih diterapkan di wilayah sini itu apa aja ya Pak? Kalau di sana kalau ada itu Selamatan orang meninggal, tasakuran walimatul urus atau tasakuran pengantin, terus walimatul hitan, sunatan. masih kental banget ya Pak? Ya,
keluarga itu selalu mengambil keputusan itu dibawa ke rumah sakit saja atau dibiarkan di rumah dulu. Enggak, langsung ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah Iya. sakit. Langsung periksa dokter lah pokoknya intinya itu. Terkait mengenai kesehatan nih ada kayak budaya yang dianut, misalnya kayak percaya Oh, enggak pernah. Enggak percaya, pokoknya sakit bawa dokter, enggak pernah ke dukun ya. Kalau ada kayak mengonsumsi jamu herbal Oh, saat enggak sakit pernah. itu pernah. Enggak pernah. Upaya merawat keluarga yang sakit itu misalnya kayak anak yang sakit itu adakah pertolongan pertama yang dilakukan keluarga? Ada. Misalnya apa Pak? Kalau panas dikompres. Iya. Kita lanjutkan ke agama ya Pak. Iya. Semua keluarga di sini Islam semua, Iya. tidak ada perbedaan ya. Ada. Bagaimana Bapak melakukan rutinitas keagamaan dengan apa itu kayak tetangga atau satu RT kayak satu kampung itu bagaimana atau adakah apa itu rutinitas yang Bapak Ada. lakukan setiap Ada. ada pertemuan? Pertemuan Selasa Kliwon, jamnya Selasa Kliwon. Terus Jumat Pahing, Kubul Waton, Paingan. Bapak selalu ikut ya Pak? Iya. Ini tuh pertemuannya setiap bulan? Setiap atau bulan sekali. sesuai tadi ya Pak nama-namanya kayak Iya. perkumpulan Selasa Kliwon? Iya, Selasa apa Kliwon ini? cuma Pahing ya. Ini kan Bapak termasuknya aktif dalam kegiatan keagamaan. Bagaimana cara Bapak melakukan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan atau cara mendidik anak-anak itu bagaimana? Iya. Setiap anak wajib atau harus bisa membaca Al-Qur'an. Harus bisa sholat. Harus melakukan puasa. Terus harus zakat. Itu didikan saya. Masalah haji nanti kalau sudah mampu ya. Maaf, ini selanjutnya agak sensitif Ya. mengenai pembahasannya itu dalam keluarga itu kan tadi Bapak bilang kalau pekerjaannya itu kan berbeda. Pendapatannya itu tiap bulannya berapa ya Pak kalau boleh tahu? Rata-rata per bulan ya rata-rata 6 juta lah. Tiap bulannya ya Pak. Ya, 6 sampai 10 juta. Ya, antara 6 sampai 10 juta. Itu didapat dari pedagang aja atau ada usaha lain? Tidak ada lainnya, tidak ada. Cuma Warung makan dari ini? warung makan ya. Digunakan untuk apa Pak biasanya? Untuk biaya anak-anak, Biaya pendidikan. pendidikan, makan, Ya, Pak saya. kebutuhan sehari-hari, bayar listrik, bayar ledeng, cadangan kesehatan, Berarti ada ikut program dari pemerintah BPJS ya, tapi lah BPJS, iya BPJS itu. Ini kan dalam masalah keuangan dan keluarga itu kan pasti ada pasang surutnya. Ya. Jika mengalami kesulitan tentang ekonomi itu siapa yang Bapak tuju untuk pertama kali untuk meminta bantuan itu siapa? Saudara, Selain saudara Bapak, bang, Bang ya Pak, ya, ke eksternal yang lebih Iya. besar. Kalau dalam keluarga itu kan pasti ada aktivitas rekreasi yang dilakukan dalam keluarga itu. Dalam keluarga Bapak bagaimana? rekreasi pasti mbak tiap tahun, Tiap tahun. tiap tahun sekali pasti Itu rekreasi. piknik atau apa? Piknik, bentuk piknik berbareng. Piknik itu kan setahun sekali. Ya, 1 tahun sekali bersama anak-anak juga karyawan. Kalau kalau inti saja itu setiap bulan atau makan bersama. Kadang-kadang. Berarti ya minimal adalah 3 bulan 3 sekali bulan makan sekali bersama. ya.
Sudah bahkan sudah punya anak 3. Sudah punya anak 3. Untuk yang kedua? Sudah menikah, sudah punya anak 2. Berarti yang belum nikah ada 3 anak ya? Iya. Adakah kendala dalam merawat atau mengasuh anaknya? Alhamdulillah tidak ada, anaknya nurut-nurut, manut-manut. Kan ini kan ada pembelajaran apa itu, ada pembelajaran online. Ya. Itu kendalanya apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Sekarang kan sudah zamannya ke online ini, apakah anaknya nggak mau main apa ngerjain tugas, malah main game terus atau gimana? Ya itu yang masalah itu. Yang masalah itu anaknya malas belajar. Itu anaknya yang berapa Pak? Itu anak yang itu loh, yang laki itu loh. Oh, yang laki-laki. Yang nomor 4. Berarti yang nomor 4. Senangnya main game terus. Itu main gamenya itu bersamaan dengan pas Sendirian di kamar. Oh gitu. Iya. Maksudnya itu bisa diingatkan atau tidak? Oh bisa. Jadi maksudnya nggak terlalu kecanduan gitu Iya. Mohon maaf, di sini ini rumah sendiri atau? Iya, rumah sendiri. Kondisi lingkungan rumahnya ini kan dengan interaksi dengan tetangga itu termasuknya dalam kategori apa kayak gak mudah untuk bersosialisasi atau termasuknya itu ya kayak Mudah. individual Ya, gitu. mudah bersosialisasi. Orangnya ramah-ramah, baik-baik. Kalau ibu mengikuti kegiatan kemasyarakatnya PKK, Bu. PKK, Mbak. PKK. Ikut PKK. ada ronda juga ya Pak di sini? Enggak ada. Tiap bulan puasa kok. Di sini itu termasuknya perkotaan atau pedesaan? Perkotaan. Untuk pelayanan kesehatannya ini di lingkungan rumah Bapak itu termasuknya itu dekat atau jauh? Dekat, Mbak. Baik. Untuk transportasinya juga mudah ya Pak? Mudah Menuju ke sekali. pelayanan kesehatan. Iya, mudah sekali. Dengan pasar dan sekolah juga dekat Pak? Dekat, ya. Dekat sekali. Dengan kondisi anaknya yang suka main game tadi, dari sekolah atau dari pihak sekolah itu ada yang pernah datang ke sini untuk mengingatkan atau memberi bimbingan ke anak atau tidak ya? Enggak ada. Enggak pernah. Ingatkan sendiri. Diingatkan oleh keluarga Iya. sendiri. Ini ya Pak ya, seandainya ada atau anaknya itu rajin rajin belajar atau mengikuti hal-hal positif yang Bapak berikan gitu. Itu adakah penghargaan untuk anak Bapak sendiri? Ya alhamdulillah Pak, Mbak, anak-anak itu ya menaruh hormat, menaruh simpati pada ibu dan bapaknya. Ya itu. Ya kalau melakukan kegiatan positif itu ada penghargaan sendiri nggak yang diberikan ke anak dari orang tua? Ada pas ulang tahun. Oh kayak gitu. Ya. Kayak hadiah gitu Ya, ulang tahun pas ulang tahun saya dan ulang tahun ibunya itu anak-anak antusias sekali. Siapakah yang lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anak? Semua bapak ibu. Tidak kekurangan Iya. kasih sayang. Kalau anaknya itu melakukan kesalahan, itu akan diberikan punishment atau hukuman atau tidak? Pokoknya Atau kalau hanya kita tuh diingatkan? pasti mengingatkan dan membimbing, memberikan saran-saran yang baik. Tidak pernah marah, tidak pernah dimarahi. Pokoknya sekali anak itu melakukan kesalahan, langsung kita tegur, kita arahkan menuju jalan yang benar, gitu aja. Misalnya dalam kalau dalam belajarnya ini kan anak-anak sedang mengalami Iya. kayak perubahan era gitu ya Pak. Iya. Dari asalnya offline jadi online itu Iya. dari Bapak atau Ibu sendiri itu pernah mendampingi anak dalam belajar atau tidak? Pernah, sering tak kontrol. Ikut enggak saat pelajaran. Untuk anak-anak ini kan termasuknya kan yang belum nikah nih, atau yang masih dengan serumah dengan Bapak ini kan termasuknya masih remaja-remaja gitu Iya. Pak. Untuk remaja sendiri kan cukup
suka sekali karena kita sering nanya, ada keluhan apa, ada masalah apa, kita sering nanya. Sering musyawarah gitu. Iya. Dalam mengambil keputusan itu kira-kira itu yang suka berperan dalam mengambil keputusan itu bapak sendiri atau Bapak sendiri ya, saya sendiri. setelah dimusyawarahkan? Iya. Bapak kan orang asli, Iya. asli orang Jawa, Jawa. Beragama Islam juga. Iya. Terkait dengan norma adat istiadat, bagaimana menerapkan kayak bagaimana cara menerapkan adat istiadat itu diterapkan ke anak-anak itu bagaimana, kayak contohnya itu kayak sopan santun ke orang tua. Iya. Iya, itu saya contohkan langsung dari seperti gini, seumpama kita ketemu orang yang lebih tua, ya setidaknya hormat, memberikan hormat, apa menundukkan kepala atau senyum. Terus kalau bicara sama orang yang lebih tua selalu sopan. Sopan santun Iya, ya. nggak boleh menteng kelek. Terus terus apa itu, kalau orang Jawa kan ini selalu anda pasor gitu. Terus bagaimana cara memenuhi kebutuhan anak-anak tadi Pak? Ya dikasih tiap hari. Dengan uang saku ya Pak? Ya uang saku. Kalau mengenai perasaan anak-anak ini, Bapak itu tahu nggak kalau anaknya itu dalam perasaan sedih, marah, Sangat tahu. tanpa diberitahu atau Tanpa diberitahu, ya kita sudah tahu. terkait perawatan kesehatan nih, kan Bapak ada riwayat DM atau gula tadi, ada kan nilai-nilai dalam keluarga yang mempengaruhi dalam perawatan DM, misalnya kayak mitos-mitos yang terkait dengan ya misalnya itu kan kayak asma, oh kalau anakku asma tak bawa ke pantai aja, katanya kan kalau asma itu dibawa ke pantai itu bisa apa, sembuh sendiri. Enggak pernah kayak gitu. Kaitannya dengan sehat dan sakit, coba ceritakan kalau sakit atau sehat itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau sehat itu menurut pandanganku ya wong sehat itu mesti doyan mangan, Mbak. Wong sehat itu maem ya enak, apa-apa enak. Tapi tak wong lara kan tekosor, maem ora doyan, apa-apa ora enak. Kalau tadi kan menurut sehatnya Bapak kan enak kalau makan, kan kalau merasakan makan. Yeah. Bagaimana cara mengontrol gula Bapak sendiri itu dari makanan itu bagaimana? Agar tidak terjadi kekambuhan. Iya, mengurangi minum manis, mengurangi makan nasi, nasinya enggak banyak, terus banyak buah-buahan dan sayuran, sesuai anjuran dokter. Jadi terkait makanan itu keluarga Bapak sendiri itu menerapkan kayak gizi seimbang, itu ada karbohidrat, sayur, buah-buahan gitu ya Pak? Iya. Pola makannya dengan keluarga berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Pagi, siang dan sore. Malam deh. Malam. Pagi, siang dan malam. Apakah ada diet khusus untuk keluarga yang diterapkan, misalnya itu kayak mengurangi micin? Enggak ada. Selanjutnya kaitannya dengan istirahat tidur. Apakah dalam keluarga memiliki pola tidur khusus, misalnya anak harus tidur berapa jam sehari atau ada malam dari jam 10 fajar harus bangun semua. subuh harus bangun ya Pak? Kalau siang istirahat siang harus. Diharuskan istirahat Iya, siang. harus istirahat siang. Kalau aktivitas olahraganya bagaimana Pak di keluarga? Sendiri-sendiri individu olahraga. Dilakukan di sekolahan aja itu ya Pak? Iya. Kalau di rumah saya yang sering olahraga, kalau anak-anak jarang. Berarti Bapak ada kayak menyimpan itu ya, obat-obat untuk gulanya? Iya, ada. Disimpan di mana Bapak? Di almari. Di lemari ya. Iya. Dipakai saat kondisi bagaimana? Pas
rasa badan sakit, pegel-pegel, kepala pening, pandangan kabur, lagi tak pakai. Untuk perawatan anggota keluarga yang sakit itu dalam keluarga itu siapa yang bertanggung jawab, Pak? Ibu. Tapi Bapak ikut berperan ya? Iya. Kalau perawatan lingkungan rumah siapa yang bertanggung jawab? Ibu. Pembantu. Ada yang itu? Iya. Yang apa itu? Membantu? Iya, pembantu. Jelas kok pembantu Mbak Mus. Berarti kan tadi kan Bapak kan menyatakan kalau sehat itu dengan makan ikan. Iya. Apakah salah satu upaya pencegahan agar tidak terjadi kekambuhan dalam sakitnya Bapak itu adalah makan makanan dengan gizi yang Seimbang, minum air putih yang banyak, tidak banyak mengkonsumsi minuman apa itu namanya pabrik, itu apa yang namanya? Yang berasa gitu ya. Iya. Minuman suplemen enggak pernah. Fasilitas pelayanan kesehatan yang sering dikunjungi keluarga apa, Pak? Kayak puskesmas atau Dokter. Klinik berarti Klinik ya, ya, dokter Sampurna. Klinik dokter Sampurna. Adakah kendala transportasi atau? Oh enggak ada, dekat sekali. Bapak tahu bagaimana cara memahami atau kayak gula itu apa, terus gejala dan tandanya itu apa, tahu tidak? Belum, enggak tahu. Sebelumnya belum pernah dikasih tahu ya, Pak? Enggak pernah. Untuk pencegahannya juga belum tahu. Belum. Ketika mengalami kekambuhan itu dibiarkan di rumah atau langsung periksa? Periksa, cek darah. Cek gula darah nih. Check up. Check up ya, Pak. Ya. Ke klinik atau ke klinik dokter Sampurna. Selama 6 bulan terakhir ini, apakah ada masalah yang mengganggu pikiran? Misalnya itu kayak masalah rumah tangga, ekonomi, Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau mengenai sekolah anak tadi kan ada yang suka main game itu, apakah menjadi stresor atau masalah yang mengganggu pikiran Bapak atau tidak? Ya, kadang-kadang ya ganggu, kadang-kadang tidak. Anaknya manut sebenarnya ya. Tapi jamnya bermain aja Ya, yang tepat ya, ya. Pak. Kalau yang masalah yang mengganggu pikiran hingga merasa khawatir itu misalnya apa? Sering main anaknya. Gitu. Itu yang bikin aku nggak bisa tidur, kadang nggak bisa tidur karena anaknya jam 12 malam belum pulang. Sering pulang malam ya, Pak? Iya. Itu kalau masalah yang mengganggu seperti kayak kekhawatiran ketambahan adanya penyakit gula itu ada tidak dalam diri Bapak itu ada tidak? Ada. Iya. Itu sampai mengganggu, maksudnya sampai khawatir banget? Khawatir banget karena nggak enak sih di badan itu. Mau kerja lemes, mau apa lemes itu, sering lemes. Ya. Harapan keluarga berkaitan dengan asuhan keperawatan yang nanti saya akan berikan itu apa ya, Pak, yang berkaitan dengan kesehatan? Oh iya, harapan dari kami ya setelah dapat apa itu tanya jawab dari Mbak nanti, saya berharap semoga di keluarga kami ada yang membimbing tentang gizi, tentang kesehatan, terus jadi keluarga yang tetap sehat, terus Kesehatan keluarga jadi meningkat itu ya, Pak? kesehatan keluarga jadi meningkat, nggak ada yang sakit, harapan kita itu. Baik, pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih sudah memberikan informasi yang detail mengenai masalah keluarga berkaitan dengan kesehatan dengan apa adanya. Besok saya atau 3 hari lagi akan ke sini ya, Pak ya, Yeah. untuk melakukan apa itu
memberikan tindakan untuk masalah-masalah yang terjadi pada masalah kesehatan dengan keluarga Bapak. Nanti kita melakukan kontrak kembali ya Pak. Oh, iya. Terima kasih. Iya.